wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang saleh dan salehah, hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk melanjutkan bahasa Arab kita. Sebelumnya, Ustaz mau tanya dulu, gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan materi bahasa Arab kita ke bab yang ketiga ya, bab yang ketiga. Namun sebelum itu coba kita mengingat-ingat lagi di bab sebelumnya, bab 1 dan bab 2. Coba siapa yang masih ingat kita sudah membahas apa di bab 1 dan bab 2 kemarin? Perkenalan. Perkenalan untuk laki-laki dan perkenalan untuk perempuan. Nah, perbedaannya apa kalau untuk yang laki-laki dan yang perempuan? Kaifa haluka? Oh iya, pakai K ya intinya ya. Mas muka, kalau untuk yang perempuan Mas Muki. Jadi kalau untuk menanyakan kepada laki-laki maka Mas muka, kalau menanyakan untuk perempuan Mas Muki. Itu ya, kemarin sudah kita pelajari bersama. Kemudian ada satu lagi tambahannya apa kemarin? Ma'assalamah. Apa artinya ma'assalamah? Sampai jumpa ya. Baik. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang perbedaan huruf-huruf ya, supaya kita nanti ketika pengucapan hurufnya tidak tertukar. Huruf apa ya kemarin? Huruf kha dan huruf kaf ya. Kemana? Kha, khi, khubak. Kemudian ka, kaki, kubak. Kemarin kita juga sudah pelajari. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah mempelajari beberapa nama yang diawali dengan huruf kha ya, yang ada huruf kha-nya ya, supaya kita lebih fasih dalam pengucapan bahasa Arab menggunakan huruf kha. Kemudian apalagi kemarin? Nah, menyambungkan juga sudah kemarin ya. Baik, huruf apa lagi yang kemarin udah kita pelajari untuk dibedakan? Ha sama ha, betul. Ha dan ha. Nah, ini. Ha dan ha. Nah, bedanya bagaimana pengucapannya? Ha, hi, hu, bah. Ha. Nah, kalau ha di tenggorokan. Kalau ha dari dada. Ha, hi, hu, bah. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan ke bab yang ketiga. Ya. Sambil melihat buku, juga melihat apa yang ada di depan ya, supaya semuanya bisa lebih konsentrasi dan lebih memperhatikan. Baik. Insya Allah, nastamir dirasatan al-yaum, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Fi safha, pada halaman al-wahidah wa ishrina, yaitu pada halaman yang ke-21 ya. Wahid wa ishrina, halaman 21. Baik. Sambil dilihat ke depan ya semuanya. Apa judulnya situ? Kaifa haluka. Kaifa haluka. Insyaallah yang sudah pernah mempelajari sudah mengetahui artinya. Apa artinya kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Baik. Bagaimana kabarmu? Betul. Nah, setelah kita sudah mempelajari yang kemarin perbedaan antara laki-laki dan perempuan, berarti kalau untuk yang perempuan diganti apa? Betul, kaifa haluki ya. Kalau laki-laki kaifa haluka, kalau yang perempuan nanti diganti kaifa haluki. Nah, di sini ada dua anak laki-laki ya. Jadi nanti pakai ka. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang pertama
Ya, bagian yang pertama yaitu unzur wastami' wa'id. Nah, insyaallah mulai pertemuan kali ini insyaallah pakai suara Ustadz aja ya untuk memaksimalkan waktu, karena nanti kalau pakai suara audio lagi takutnya nanti ada kendala lagi ya dan tambah lama nanti. Baik. Berarti sekarang ikuti perintahnya unzur. Ma makna unzur? Loh, unzur. Betul. Unzur lihat, lihatlah. Unzur lihatlah. Wastami' dengarkanlah, betul. Dan dengarkanlah wa'id. Wa'id. Nah, ulangilah. Berarti lihatlah, dengarkanlah dan ulangilah. Nah, sekarang Ustadz akan bacakan, kalian melihat dulu ya. Silahkan dilihat dulu tulisannya masing-masing. Yuk, ditunjuk. Ustadz pingin semuanya menunjuk. Boleh pakai jari telunjuk, boleh juga pakai pensil atau pulpen. Ya. Kalau Ustadz sih lebih menyarankan pakai jari telunjuk. Duh, kenapa? Lebih gampang juga. Tapi nanti lebih utamanya kenapa? Karena nanti jari telunjuk kita pasti akhirat nanti bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini aku dulu dipakai untuk menunjuk pelajaran bahasa Arab ya. Nah, akhirnya nanti kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi nanti jari telunjuk itu nanti bisa bersaksi, bisa ngomong nanti di hadapan Allah. Makanya Ustadz sarankan pakai jari telunjuk aja. Ya. Baik. Tapi kalau mau pakai pensil atau pulpen ya enggak masalah ya, enggak apa-apa. Baik, unzur wastami' wa'id. Sekarang masih dengarkan ya, kalian menunjuk sambil melihat. Muhammad, assalamualaikum. Fadl. Waalaikumsalam. Muhammad, kaifa haluka? Fadl. Ana bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Muhammad bi khair. Walhamdulillah. Nah, ini Muhammad dan Fadl ceritanya itu sudah bertemu ya di pertemuan pertama kemarin ya, yaitu masih perkenalan. Muhammad sama Fadl ini perkenalan. Nah, kebetulan mereka berdua ini bertemu lagi. Nah, karena sudah kenal, maka Muhammad sama Fadl ini saling menyapa satu sama lain. Di sini yang menyapa duluan siapa? Muhammad. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Ya. Masih ingat artinya assalamualaikum waalaikumsalam? Masih ingat apa enggak? Coba apa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan atasmu. Kalau waalaikumsalam dan keselamatan atasmu juga. Baik, kemudian nah karena sudah kenal, Muhammad ini tanya kepada Fadl, kaifa haluka? Apa artinya? Bagaimana kabarmu? Nah, bagaimana kabarmu? Nah, bagi yang baru tahu artinya bisa diartikan ya. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Nanti insya Allah saya akan tuliskan di papan kalau sudah ada waktunya. Baik, kemudian Fadlnya menjawab ana bi khair. Nah, ana bi khair. Apa artinya ana bi khair? Hah? Ana bi khairin. Apa artinya? Ana artinya apa ana? Saya. Bi khair. Saya baik-baik saja. Betul, baik-baik saja. Saya dalam keadaan baik atau baik-baik saja. Baik, walhamdulillah. Apa artinya walhamdulillah? Dan segala puji bagi Allah. Nah, kalimat thayyibah ini ya. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Artinya di sini Fadl mengucap syukur kepada Allah karena dirinya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ditanya lagi, Fadl ini karena sudah ditanya sama Muhammad, nah Fadl ini juga pengen tahu kabar temannya Muhammad ini, ya. Ditanya balik, wa kaifa haluka anta? Nah, wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu juga? Nah, bagaimana kabarmu juga wahai Muhammad? Dijawab oleh Muhammad, bi khair walhamdulillah. Aku juga dalam keadaan baik, maksudnya gitu ya.
Maksudnya dalam keadaan baik juga. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Gitu ya. Baik, sekarang wastami' wa'id. Nah, sekarang ditirukan. Ustaz akan bacakan, kalian tirukan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ana bi khairin. Ana bi khairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Bi khairin. Walhamdulillah. Baik, gitu ya. Sekarang sekali lagi. Ustaz akan bacakan, kalian tirukan lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ana bi khairin. Ana bi khairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin. Walhamdulillah. Khairin. Walhamdulillah. Baik, sekarang coba Ustadz jadi Muhammad, kalian bareng-bareng jadi fadilnya ya. Siap? Baik. Anggap aja ya. Kalian semua bareng-bareng jadi fadil. Ustadz jadi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sambil dilihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kaifa haluka? Ana bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Baik. Sekarang gantian. Kalian jadi Muhammad, Ustadz jadi Fadl. Siap ya? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin. Walhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ustadz ingin mengajarkan kepada kalian bahwasannya kalau di sini ada tanda apa ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia? Tanda tanya, betul. Tanda tanya berarti ketika dalam berbahasa Arab ada tanda tanya, berarti itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, ketika bertanya, maka intonasi, tahu intonasi? Nada, betul. Nadanya itu naik. Misalkan di sini kan bertanya, ya. Misalkan Muhammad bilang kaifa haluka, berarti artinya adalah bagaimana kabarmu? Kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu ya. Ketika bertanya kan ujungnya itu ada nada naiknya. Bagaimana kabarmu? Nah, gitu ya. Nah, beda dengan ini tadi. Assalamualaikum ini kan bukan pertanyaan ya. Bukan pertanyaan kan cuman apa? Doa ketika menyapa ya. Ketika menyapa seseorang, assalamualaikum. Nah, nadanya kan rendah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, gitu. Bukan assalamualaikum, kan enggak. Tapi assalamualaikum gitu. Kemudian jawabnya juga sama. Waalaikumsalam. Nah, ketika bertanya, ketika ada sebuah pertanyaan, maka nadanya nanti tinggi sama kayak bahasa Indonesia juga. Bagaimana kabarmu? Nah, gitu kan. Masa kalau bertanya sama orang, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kan enggak kan? Pasti ada nada naiknya. Bagaimana kabarmu? Nah, jawabnya nanti alhamdulillah gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ada nada naiknya juga. Jangan datar-datar aja. Ya. Nada naiknya kaifa haluka? Nah, gitu. Kaifa haluka? Kemudian jawabnya ana bi khair walhamdulillah. Ya. Paham ya? Jadi, ketika dalam pertanyaan, maka nadanya nanti dinaikkan ya. Seperti bertanya kayak biasanya. Kayak dalam bahasa Indonesia. Ya. Seperti itu. Baik. Itu aja ya. Untuk memudahkan. Berarti nanti juga sama. Wa kaifa haluka anta? Nah, ya. Wa kaifa haluka anta? Ini nanti menunjukkan bahwasanya kita sangat paham terhadap arti yang kita sudah pahami. Ya, ketika berbahasa Arab. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke ini bawahnya.
Baik. Ada beberapa kosakata baru. Baik. Bisa tuliskan sebentar ya, supaya nanti bisa lebih paham. Jangan ditulis dulu ya. Al-kalimatul jadidah. Baik, kalimatul jadidah. Di situ apa yang pertama? Di sini ana ya. Mana ini? Di sini ya. Baik. Ana artinya apa? Saya. Kemudian yang kedua apa itu? Anta. Nah, artinya kamu. Ya. Oh ya. Oke, ini aja. Bukan. Baik. Ana artinya saya, anta artinya kamu. Nah, kalau untuk perempuan nanti ya, supaya anti ya. Kalau untuk perempuan nanti anti. Supaya bisa dibedakan. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Baik. Kemudian apalagi situ? Bi khair. Ya. Bi khair walhamdulillah. Apa artinya bi khair? Bi khairin. Ya. Artinya adalah baik-baik saja, betul. Lupa. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kemudian terakhir yaitu apa? Kaifa haluka? Bagaimana? Bagaimana kabar? Baik. Sebelum kita lanjut, ya, diperhatikan. Jadi, ana artinya adalah saya, ya. Insya Allah ini udah banyak yang tahu. Anta artinya kamu. Kalau untuk perempuan, anti. Kemudian bi khairin, ya, bi khairin. Ini jadi satu kata ya, langsung ya semuanya. Jadi satu kata artinya adalah baik-baik saja, ya, dalam keadaan baik atau baik-baik saja. Kemudian kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Nah, ini diperhatikan Mas. Kaifa dan haluka. Nah, ini. Kaifa artinya apa? Bagaimana? Nah, ini. Nih ya. Jadi nanti kalau misalkan ada, maksudnya kaifa ini nggak harus untuk haluka terus, nggak ya. Mau tanya yang lain pakai kaifa juga nggak apa-apa ya. Misalkan mau tanya tentang yang lain, tentang kaifaka, bagaimana apa? Misalkan bagaimana pelajaranmu, itu bisa juga pakai kaifa ya. Jadi kaifa itu nggak harus menunjukkan tentang kabar saja, gitu ya. Kemudian halu. Nah, ini halu artinya apa? Kabar. Hal, kabar atau keadaan. Nah, bagaimana keadaanmu? Nah, ini. Ini artinya mu. Kalau digabung semuanya, bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka? Gitu ya. Jadi ini terdiri dari beberapa kata. Kaifa, halun, dan ka. Kaifa ditambah halu, kemudian ditambah ka. Jadi
kaifa haluka, ya. Bagaimana kabar atau keadaan. Gitu ya. Baik, seperti itu. Sekarang Ustadz akan bacakan ya sama kayak tadi, kalian tirukan. Siap? Undur wastami' wa'id. Ya. Sekarang undur berarti dilihat. Ya, dengan menunjuk. Silakan ditunjuk semuanya. Undur wastami' wa'id. Sekarang Ustaz bacakan, kalian tirukan ya. Ana. Ayo semuanya. Ulangi, kurang kompak. Ana. Anta. Bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluka? Ayo, barakallahu fiik. Sekarang Ustadz akan bacakan bahasa Arabnya, kalian artinya. Siap? Ana. Saya. Anta. Kamu. Bi khairin. Baik-baik saja. Walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Belum ya? Oh iya, belum saya tulis ya. Nah, Ustadz tambahin. Tulis mana ini? Sini aja, di bawah sini ya. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Segala puji bagi Allah. Nah, coba siapa yang tahu kenapa kok seorang muslim itu banyak mengucapkan alhamdulillah? Kenapa? Soalnya artinya segala puji bagi Allah. Boleh ya. Ada yang lain? Kenapa kok kita ketika jadi seorang muslim itu banyak mengucapkan alhamdulillah? Setelah sholat mengucapkan alhamdulillah, ya nggak? Setelah sholat mengucapkan alhamdulillah, terus apa? Kapan lagi? Mengucapkan alhamdulillah terus kenapa? Ada yang tahu? Karena disuruh bersyukur. Betul. Ketika kita merasakan suatu hal yang patut untuk disyukuri, ya, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Begitu juga dengan ini. Ketika dikasih kabar kalau misalkan ana bi khairin, saya dalam keadaan baik-baik saja, berarti saat itu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena dia baik-baik saja. Ya. Loh Ustaz, kalau dalam keadaan sakit gimana? Ya, bukan. Alhamdulillah juga enggak? Iya. Kalau dalam keadaan sakit. Betul, iya. Dalam keadaan sakit pun juga mengucapkan alhamdulillah. Kalau mati. Mengucapkannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau misalkan kita dalam keadaan apa? Kena musibah atau enggak baik-baik saja, misalkan lagi sakit gitu ya, maka tetap mengucapkan alhamdulillah ya, ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah juga gitu ya. Jadi intinya kita harus mengucapkan apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah terus ini dalam kehidupan kita. Ya. Jadi alhamdulillah itu nggak hanya sekedar bahasa Arab aja, enggak. Tapi harus kita memaknai, oh masya Allah, alhamdulillah aku dapat ini dari Allah, alhamdulillah aku dapat ini dari Allah, alhamdulillah aku sehat-sehat, alhamdulillah aku bisa makan, alhamdulillah aku bisa belajar. Nah gitu ya. Setiap kita merasakan suatu nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian terakhir yaitu kaifa haluka, artinya apa? Bagaimana kabarmu? Ya. Kalau yang perempuan kaifa haluki, gitu ya. Baik. Kemudian setelah sudah kita mempelajari tentang kosakata-kosakatanya, mari kita praktekkan untuk percakapan di depan. Nah, alhamdulillah ini ada mic-nya ya, supaya nanti suaranya bisa lebih keras nanti suaranya ya. Alhamdulillah.
nanti pas ya dua-dua ya. Oh iya, alhamdulillah. Nanti Mbak Zara sama Mbak Hayin, kemudian Mas siapa? Kok Mas Alto kok sembunyi Mas? Iya, Mas Alto sama Mas Zaki nanti ya. Kemudian Mas Afnan sama Mas siapa? Mas siapa namanya ini? Mas Alta ya. Ya, siap. Siapa dulu nih? Ya, Mas Zaki sama Mas Zaki. Mas Aska sama Mas Alto di sini. Ya. Duh, kok malu-malu? Nggak apa-apa ya. Ayo, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Loh, ditanya. Apa? Loh, ya udah yang ini yang udah dipelajari tadi apa? Ana ini nggak ada ini. Nah, ini satu besarin ya. Tuh, kok malah ke bawah. Nah, dah. Ana bi khairin Walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Baik. Terus lanjut. Kaifa haluka anta? Ana bi khairin. Walhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Baik. Ya. Kalau di sekolah ya apa jawabnya emangnya kalau makan? Oh gitu. Alhamdulillah dibalik gitu ya. Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah. Ya, sebenarnya sama saja ya, sama saja. Baik. Kalau misalkan alhamdulillahnya dulu segala puji bagi Allah, saya baik-baik saja ya, enggak apa-apa juga. Ya. Ya. Terus berikutnya, ayo Mas Afnan sama Mas Arta, ayo. Mas Afnan, kok nggak mau kenapa? Bismillah. Ya. Sini. Mas Arta, ayo coba. Atau gini aja. Ya apa ya? Biar bisa lihat semuanya ini. Di sini. Ya udah nggak apa-apa, sini ya. Sini. Ya, bismillah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ya, ana bi khairin. Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Suaranya sama. Ana bi khairin. Walhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Suaranya sama. Sudah. Kemudian ya, Zara sama Bahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka? Aku lupa. Wa kaifa haluki? Anti, Kaifa haluki? Anti, Walhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Ya, yang keras suaranya ya nanti ya. Udah nggak apa? Ya. Barakallahu fiik. Nggak bisa malah dites duluan lagi. Baik, jadi kalau ditanya kaifa haluka, ya, Mas Alto. Kalau ditanya kaifa haluka, berarti jawabnya boleh sesuai dengan apa yang kita fahami. Misalkan mau mengucapkan alhamdulillah, ya, ana bi khairin boleh juga, atau ana bi khairin walhamdulillah juga boleh. Yang penting sesuai dengan apa namanya? Dengan maksud yang kita mau, ya. Misalkan mau yang ana bi khair dulu ya nggak apa-apa.
Kalau ditambah yang di sekolah misalkan ana bi khairin wa afiyatin. Nah, gitu ya biasanya ya. Gimana? Nah, berarti ada alhamdulillah juga, ya kan? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyatin. Artinya apa kalau ana bi khairin wa afiyatin? Saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan wa'afiyah. Apa wa'afiyah? Wa'afiyah. Wa'afiyah apa? Apa? Sehat. Nah, sehat ya. Saya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Wa'afiyah. Ya. Kemudian berikutnya ya nggak apa-apa. Jadi ketika kita mengetahui bahasa Arab ya, maka sebaiknya kita tahu apa artinya, maknanya, supaya kita benar-benar kalau mau membahasa Arabkan sesuatu maka bisa memaknainya dulu ya. Jadi nggak dihafalkan saja tapi dimaknai gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan dilihat semuanya. Nah, silakan dilihat semuanya. Nah, sil, apa artinya sil yang pernah kita pelajari? Sil, apa? Sambungkanlah atau buatlah garis, ya. Sil, sambungkanlah dengan garis. Nah, di sini perhatikan. Ayo dilihat semuanya, Mas Altof. Ada kalimat anta. Anta. Nah, gambar A atau gambar B yang sesuai dengan kalimat anta, ya, artinya apa ini? Anta. Nah, artinya udah diketahui ya. Nah, sekarang yang sesuai dengan gambar A atau gambar B. Kalau sesuai, maka silakan tarik garis ke gambar A atau ke gambar B, ya. Udah, silakan disiapkan pensilnya, kemudian ditarik garis. Yuk. Kalimat anta. Kata anta ini mau ditarik ke garis A atau ke B, gambar A atau ke B. Ayo. Ya. Silakan. Ayo, sudah? Sudah? Sudah ya? Kemudian berikutnya yaitu bi khair walhamdulillah. Nah, ini lebih cocok ke gambar A atau ke gambar B? Silakan ditarik garis. Gambar A atau gambar B? Bi khairin walhamdulillah. Manakah yang cocok ini? Sudah? Masalah sudah? Duh, kok masih bingung? Satu lagi ya. Dari anta ini. Berarti yang anta belum? Udah. Yang bi khairin walhamdulillah belum? Loh, katanya masih bingung. Yang masih bingung siapa? Hah? Masih bingung. Yang mana yang masih bingung? Yang ini atau yang ini? Yang anta. Ya udah, satu lagi ya. Mas Arda sudah? Hah? Belum. Coba ini, dilihat nih. Ayo dilihat. Lihat ini coba. Coba sini. Nah, anta. Anta artinya apa? Sudah bisa difahami di otak ya? Sudah tahu ya? Artinya sudah tahu? Nah, sekarang kira-kira arti yang udah kalian ketahui tentang anta ini lebih cocok ke gambar A atau ke gambar B? Nah, kira-kira nih gambarnya ini yang menunjukkan arti anta ini mana ini? Nah, gambar A ini yang kayaknya orangnya lagi nunjuk ke dirinya ini. Kemudian gambarnya yang kedua nunjuk ke orang lain. Nah, nunjuk ke orang lain. Nah, kira-kira itu yang cocok dengan arti anta ini mana? Gambar A atau gambar B? Sudah paham? Coba ditarik garis, Mas. Anta ini ke ini sini atau ke ini? Gimana yang pas? Mana yang pas? Loh, udah? Mana sini? Ya udah, ditarik garis. Nah, gitu. Berarti ini salah ya. Ini coba
dihapus dulu ini. Nggak bawa penghapus. Oh ya wes. Tuh. Nah, besok bawa peralatan tulis yang lengkap sendiri-sendiri ya, Mas Sarta ya. Yang lainnya bawa lengkap, pensil sama penghapus bawa ya, bawa. Baik, sudah ya. Kemudian yang kedua sudah, Mas Altaf sudah semua. Bi khairin walhamdulillah. Dah. Kemudian yang kedua, bi khairin walhamdulillah. Nah, artinya bi khairin walhamdulillah ini cocok dengan gambar A atau gambar B. Nah, gambar A atau gambar B yang paling cocok? Silakan ditarik garis. Apakah ke garisnya ke A atau ke B? Yuk. Mana ini? Sudah, Mas? Yang ini sekarang, yang ini. Nah, udah tahu artinya ini? Bi khairin walhamdulillah? Sudah tahu ya? Sudah ya? Nah, sekarang mana yang pas untuk menggambarkan artinya ini? A atau B? Coba. Nah, di gambar A itu ada anak yang sedang menunjukkan ke dirinya, ya, dirinya itu. Kemudian ada yang satunya menunjukkan apa? Menunjukkan jempol. Apa itu? Iya, jempol ya. Maksudnya berarti ini artinya apa ini? Kalau jempol ini berarti dia apa itu? Ya. Cocoknya mana ini? Sudah, Mas? Ya, ditarik garis mana yang cocok? A atau B? Mana? Mana yang pas? Situ. Udah, nanti dikoreksi lagi ya. Kemudian berikutnya coba dilihat. Ana sudah ya? Sudah? Nah, yang pas dengan kata ana, gambar mana ini? Gambar A atau gambar B? Ayo, Mas. Silakan dijawab. Ana ini artinya kan udah tahu ya. Nah, yang pas mana? A atau B? Ana tahu? Artinya Mas Arta? Sudah tahu? Ana? Nah, mana yang pas? Mana yang pas? Nah, barakallahu fiik, bagus. Nah, sudah ya. Kemudian yang terakhir, kaifa haluka? Kaifa haluka artinya apa? Sudah tahu ya? Nah, sekarang silakan ditunjuk manakah yang pas, Mas? A atau yang B? Untuk kaifa haluka. Sudah ya? Situ. Nah, barakallahu fiik. Bagus. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah semuanya? Azhar sudah? Sudah? Bayin sudah? Sudah. Barakallahu fiik. Mas Altaf? Mas Hafnan sudah semuanya? Sudah. Mas Aska sudah ya? Baik. Kemudian kita akan lanjutkan menyambungkan ke latihan berikutnya ya. Sama ya. Ini menyambungkan sesuai dengan gambarnya, Nah, ana ini cocoknya dengan gambar yang mana ini? A, B, ta atau sa? Nah, ana ini cocoknya dengan gambar yang mana? A, B, ta atau sa? Anta juga sama ini, anta. Cocoknya dengan gambar yang mana? A, B, ta atau sa? Ayo, silakan ditarik garis. Bi khair walhamdulillah. Nah, ini juga sama. Cocoknya dengan garis mana? A, B, ta atau sa? Ya. Silakan. Ayo. Ustaz kasih contoh satu ya. Misalkan yang ana ini. Coba Mas Harta coba dilihat yang ana. Misalkan yang ana ini kita cari tahu. Cocoknya dengan gambar yang mana? Yang menunjuk ke dirinya, menunjukkan baik ini, menunjukkan oke ini. Kemudian atau menunjuk ke orang lain atau lagi bertanya. Nah, mana yang pas ini? Ana ini mana yang pas?
menuju kemana? Dirinya. Nah, ini kan saya. Nah, berarti pas. Ana artinya saya. Berarti ini kan pas kan? Nah, nanti ditarik garis. Seret ke bawah. Ya. Berarti ana cocoknya ke gambar yang ba. Gitu ya. Nah, sekarang yang anta, kemudian bi khairin walhamdulillah dan kaifa haluk, cocoknya di gambar yang mana? Nah, selain yang ba. Silakan dijawab. Ayo. Anta. Nah, itu. Mana yang pas? Sudah, Mas? Sudah semuanya? Sudah. Barakallahu fiik. Bahayin sudah? Sudah, Masya Allah. Mas Altaf, Mas Alnan sudah? Sudah. Mas Harta sudah? Mana? Situ. Oh ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah. Sudah? Dilihat semuanya? Nah, yang pertama yaitu at-tadribus tsalits. Ya, latihan yang ketiga. At-tadribus tsalits. Latihan yang ketiga, istami' wa dha' raqmas sahih. Nih, coba diperhatikan. Istami', apa artinya istami'? Ma makna istami'? Dengarkanlah. Wa dha', ma makna wa dha'? Letakkanlah raqmas sahih, yaitu tanda centang, tanda checklist ya. Nah, sebesarkan. Istami' wa dha' raqmas sahih. Sekarang Ustaz akan bacakan, kalian silakan mencentang sesuai dengan apa yang Ustaz bacakan ya. Yang pertama, manakah yang sesuai dengan apa yang Ustaz bacakan? Nomor 1, karena ini ada 4 nomor ya, berarti nomor 1 Ustaz anggap contoh ya. Contoh, misalkan, coba dilihat semuanya ke depan. Dilihat, Mas Afnan, dilihat semuanya dulu. Misalkan, nomor 1, al-awwal. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Mana yang pas? Yang A atau yang ba? Gambar yang A atau yang ba? Dengan kata kaifa haluka. Dicentang, dikasih centang. Manakah yang pas? Kaifa haluka? Mana yang pas? Ayo Mas. Loh, sampingnya sini Mas. Kaifa haluka? Mana yang pas dengan kaifa haluka? Yang A atau yang ba? Loh, kenapa? Putus. Oh, putus. Ada yang bawa rautan? Enggak bawa. Ada. Oh iya dah. Oh gitu. Ada yang bawa 2 atau ada yang bawa 2 pensil? Dipinjamin temennya yang lagi butuh. Ada? Sudah? Sudah ya? Baik. Raqmul awal, kaifa haluka? Yang pertama, nomor 1, kaifa haluka? Sudah ya? Kemudian nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ayo. Siap? Bi khair walhamdulillah. Mana yang pas dengan kata bi khair walhamdulillah? Bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Sudah? Sudah ya? Nomor 2 sudah? Bi khair walhamdulillah. Kemudian nomor yang ketiga,
Siap? Nomor yang ketiga. Kaifa haluka? Itu apa itu? Oh, bukan. Bukan kaifa haluka ya. Oh, bukan kaifa haluka. Anta. Nah, anta. Mana yang pas? Anta. Kira itu kaifa haluka itu ya. Oh iya, ini nunjuk ya. Lagi nunjuk dia. Lagi nunjuk ke yaitu anta. Sudah? Mas Arta sudah? Sudah? Udah dicentang? Masih belum? Hah? Masih. Sudah. Ustaz pinjemin pulpen ya, nggak apa-apa. Sementara pakai pulpen dulu. Besok Mas Arta kalau masuk membawa rautan sama membawa penghapus ya, biar nanti lengkap ya. Nah, kalau udah nggak apa-apa. Sementara pakai pulpen dulu. Dah. Nomor 1 udah dijawab? Sudah. Nomor 2 sudah? Masih ingat nggak tadi? Apa? Yang nomor 2 tadi, bi khair walhamdulillah. Mana yang pas? Bi khair walhamdulillah itu artinya apa dan sesuai dengan nomor 2 ini, nomor 2. Mana yang pas? Bi khair walhamdulillah. Yang benar. Coba dilihat. Bi khair walhamdulillah, mana yang pas? Yang itu? Kalau yang itu kayaknya bertanya ya, bertanya kayak yang di atas ini. Ya, bertanya yang di atas ini. Berarti harusnya ini tadi. Terus nggak apa-apa. Terus nomor 3 tadi apa? Anta. Mana yang pas dengan kata anta? Gambar yang mana yang pas, Mas? Anta. Artinya anta sudah tahu, Mas? Sudah tahu. Nah, kira-kira yang pas mana dengan kata anta? Nomor 3. Gambar A atau gambar B? Mana yang pas? Yang benar. Dipikir dulu. Anta. Anta artinya apa? Kenapa? Yang keempat ini. Ini ada yang beda ya? Yang keempat? Maksudnya gimana? Loh, lah iya. Nanti jangan fokus ke yang nomor 1, 2, 3 enggak. Pokoknya nanti apa yang Ustadz sampaikan, silakan dicentang. Yang pas dengan apa yang Ustadz sampaikan. Ustadz belum ngomong, yang nomor 4 belum. Lah, Ustadz kan belum ngomong. Hah? Akal mungkin ada yang sama, mungkin ada yang sama. Lah iya. Nah, ternyata nomor 4 ada yang sama nggak kira-kira sama yang nomor 3 sama nomor 2, nomor 1? Enggak ada. Ada nggak? Ada. Nah, berarti harus sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan nanti ya. Siap ya? Dah, nggak apa-apa. Walaupun ada yang sama dengan apa namanya, dengan nomor yang lain, tapi poinnya adalah melihat sambil mendengar. Nah, melihat sambil mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan nanti ya. Paham ya? Kemudian nomor berapa? Nomor 4. Nomor 3 sudah? Sudah ya. Kemudian nomor 4, jikalau memang ada yang sama, berarti nanti itu sebagai penguat ya, sebagai penguat. Ya. Siap? Nah, manakah kalimat yang pas dengan gambar? Siap? Kaifa haluka? Nah, mana yang pas nih? Kaifa haluka? Yang A atau yang B? Kaifa haluka? Baik. Sudah ya? Sudah semuanya? Kaifa haluka sudah? Sudah. Perhatikan. Jadi,
walaupun jawabannya nggak mungkin ada yang sama atau bisa diprediksi lah seperti apa namanya struktur jawabannya sudah bisa diprediksi. Tapi ketika perintahnya di sini adalah istami', nah berarti artinya apa? Dengarkan. Nah, dengarkan apa yang Ustaz sampaikan. Loh, Mas, ya wes nggak apa-apa. Dah, diperbaikin dulu. Nah, nggak apa. Dah, dilihat semuanya ke depan. Nah, sudah Mas. Iya, udah nggak apa-apa. Dah, jadi kesimpulannya walaupun jawabannya itu bisa diprediksi ya, oh ini kayaknya nggak mungkin sama dengan yang ini, nggak mungkin sama dengan ini. Nah, tapi tetap perintahnya adalah istami', yaitu apa? Dengarkan. Kalau misalkan udah diprediksi belum mendengarkan ustadznya masih nomor 1, oh kayaknya ini ya, kayaknya ini. Akhirnya nggak mau mendengarkan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 nanti jadinya. Ya, jadi kesimpulannya tetap mendengarkan dan menunggu apa arahan dari ustadznya. Paham ya? Baik. Kemudian berikutnya, nah, raqmur rabi', nomor 4. Silakan dilihat semuanya nomor 4. Nah, istami' wa dha' raqmas sahih. Sama kayak tadi ya. Istami' wa dha' raqmas sahih. Artinya apa? Kalau tadi apa namanya? Wa dha' alamatus sahih ya. Wa dha' alamatus sahih, centang. Nah, sekarang raqmas sahih atau artinya adalah huruf atau nomor ya. Nomor yang sesuai, nomor yang benar. Dan letakkanlah nomor yang benar. Ya. Jadi urutannya manakah yang benar dengan gambar. Siap? Baik. Nomor 1 berarti nanti ditulis nomor 1 itu digambar yang mana? Digambar yang mana? Dengan kalimat yang Ustadz sampaikan ini. Siap? Baik. Ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khair walhamdulillah. Nah, berarti nomor 1. Manakah yang pas dengan nomor 1? Ana bi khair walhamdulillah. Ayo ditulis. Kenapa? Loh, kalau bisa pakai bahasa Arab. Nomor Arab kan udah tahu semua ya? Ya, 1 ya, wahid, itsnan, salasah. Udah tahu belum nomor Arab? Sudah kan? Iya, harus belajar apa? Semua hal tentang bahasa Arab. Nomor 1, wahid, itsnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah. Gimana tadi menghapus? Menghapusnya oh ini. Nggak usah terbiasa lagi. Wahid, itsnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, harus dibiasakan ya, harus dibiasakan menggunakan entah itu angkanya, entah itu hurufnya, semuanya harus dibiasakan. Ustadz, sulit Ustadz. Nah, sesuatu yang sulit apakah selamanya harus dihindari? Nah, namanya sulit harus dihadapi. Sulit harus dihadapi, jangan dihindari. Ya, karena nanti mesti, misalkan sekarang nih ya, Ustadz bolehkan, ya wes nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tapi nanti pasti ketemu lagi sama ini. Masa mau dihindari lagi? Nah, jadi harus dihadapi dan dibiasakan. Ya, kenapa? Betul, biar nanti hafal, biar nanti terbiasa. Ya, dengan apa namanya? Angka-angka Arab. Coba di Al-Quran. Nah, nanti ketemu lagi sama ini. Ya, huruf
huruf Arab di Al-Quran juga ada. Kemudian di mana lagi? Di kitab-kitab para ulama, halamannya itu semuanya pakai bahasa Arab. Nah, nanti masa kita mau menghindari angka Arab lagi? Ya, jadi harus dibiasakan. Ya. Nah, angka 1 sama angka satunya Arab sama Indonesia sama nggak? Sama kan? Masa apa namanya? Kenapa? Oh gitu. Angka 2-nya sering kebalik, nggak apa-apa. Kalau misalkan sering kebalik sama angka 6 ya, 2 sama 6 ya, nggak apa-apa. Misalkan angka 2 seperti ini. Jadi nanti dibiasakan, oh berarti angka 2 seperti ini, angka 6 seperti ini. Nanti lama-lama bisa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketika nulis bahasa Indonesia, ketika nulis angka bahasa Indonesia juga kadang terbalik kan, tapi lama-lama bisa kan? Nah, gitu. Sama, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi kesalahan itu jangan takut sama salah. Ya, kesalahan itu sudah biasa. Nanti insya Allah kelama-kelamaan belajar dari kesalahan bisa terbiasa menjadi kebenaran. Ya, nggak apa-apa. Ayo dibiasakan pakai angka Arab. Sudah? Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, anta. 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 Mana yang pas dengan anta? Anta. Sudah? Sudah ya? Mas Arna? Anta sudah tahu belum artinya anta? Anta sudah tahu belum artinya? Sudah. Mana yang pas dengan kata anta? Mana? Ini kan? Ini. Udah. Jadi ini kan? Nah, ditulis nomor 2. Udah. Nah, terus habis itu kalau tadi yang bi khair walhamdulillah mana? Ini atau bi khair walhamdulillah mana? Mana? Bi khair walhamdulillah. Nah, bi khair walhamdulillah harusnya ini tadi. Ya. Kan bi khair walhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian yang nomor 3. Ya, yang nomor 3. Siap? Siap semuanya? Ana, mana yang pas dengan ana? Ana. Ana. Mana yang pas dengan ana? Sudah? Ya, baru yang terakhir yaitu kaifa haluka. Sudah ya? Kaifa haluka. Baik. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir nih ya, paling bawah. Nah, itu ada gambar ikan. Gambar ikan istami wada'rab masai sama kayak tadi ya. Nah, kira-kira mana yang nomor 1? Yaitu manakah yang ana? Ana mana ana? Ana mana ana? Ana. Ana mana ana? Tulisan ana mana? Tulisan ana di antara ikan-ikan ini mana itu tulisan ana? Dikasih nomor 1. Mana? Nomor 1. Sudah? Nah, nomor 2. Manakah tulisannya anta? Manakah tulisannya anta? Sudah? Manakah tulisannya? Yang ketiga berarti ya, yang ketiga. Manakah tulisannya kaifa haluka? Manakah tulisannya kaifa haluka, Mas? Berarti kalau udah ketemu ditulis nomor 3. Mana? Kaifa haluka, mana kaifa haluka? Ditulis nomor 3. Kalau udah ketemu ditulis baru yang terakhir bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah nomor 4. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Mungkin itu saja yang kita bisa pelajari hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Hal min soal? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik.
Mungkin itu saja. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai sini. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta